warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen. Nama saya Arina Sabila Fahmia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data informasi dan sistem dan karakteristik sistem. Pengertian data dan informasi. Dalam pemahaman tentang data dan informasi sangat diperlukan karena hubungan keduanya sangat erat, selayaknya hubungan sebab dan akibat. Hal ini dapat dijabarkan bahwasanya data merupakan bahan dasar pengolahan dan hasilnya disebut dengan informasi. Konsep dasar data. Pengertian data secara tata bahasa. Kata data yang bahasa latinnya datum yang dalam bentuk jamak dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Beberapa pendapat teori dari para ahli tentang data. Yang pertama dari Connolly dan Beck yang menyatakan bahwa data adalah sebuah elemen penghubung antar perangkat keras dan pengguna. Data merupakan komponen dalam database manajemen sistem yang sangat penting. Data diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan jenis. Yang kedua, klasifikasi data berdasarkan sifat. Beberapa data yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Yang keempat, klasifikasi data berdasarkan ruang lingkupnya. Yang kelima, klasifikasi data berdasarkan dinamika. Yang keenam, klasifikasi data berdasarkan sumber. Nilai data. Yang pertama, ketelitian data. Besar kecilnya perbedaan akan menentukan ketelitian data. Yang kedua yaitu komparabilitas data. Mengukur data dengan membandingkan data yang dihasilkan dengan standarisasi tertentu. Yang ketiga, validitas, yaitu data yang memiliki kecermatan dan ketepatan untuk menentukan kualitas data. Konsep dasar informasi. Pengertian informasi dalam bahasa Latin. Informasi adalah informationem yang memiliki arti konsep, ide, garis besar. Yang kedua yaitu sistem dan karakteristik sistem. Pengertian sistem dalam bahasa Yunani, sistem yaitu sekumpulan bagian-bagian yang saling terhubung membentuk suatu kesatuan. Definisi lain dari sistem yaitu terdiri daripada struktur dan proses. Karakteristik sistem. Menurut Edi Susanto, karakteristik sistem diantaranya 1. Komponen. Yang kedua, batasan sistem. Ketiga, lingkungan luar sistem. 4. Penghubung sistem. 6. Keluaran sistem. 7. Pengolah sistem. 8. Sasaran sistem. 9. Kendali. 10. Umpan balik. Klasifikasi sistem. Beberapa klasifikasi sistem menurut Abdul Qadir diantaranya 1. Sistem abstrak. Kedua, sistem alamiah. Yang ketiga, sistem tertentu. Yang keempat atau terakhir, sistem penutup. Saya Siti Rakmana Aulia akan menjelaskan pengertian sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Langsung saja, saya akan menjelaskan sistem informasi terlebih dahulu. Setiap organisasi pasti memiliki sistem informasi yang akan mendukung kegiatan operasi organisasi tersebut, mulai dari kegiatan yang bersifat manajerial maupun yang bersifat strategis. Sistem informasi sendiri diartikan sebagai serangkaian elemen yang saling berkaitan dan memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan proses, dan penyebaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan serta menjadi pengawas di sebuah organisasi sehingga tujuannya tercapai. Komponen sistem informasi terdiri dari 6, yakni yang pertama, blok masukan atau input block, merupakan metode yang memproses dan mengolah untuk mengumpulkan data ke dalam sistem. Yang kedua,
blok model atau model blok yang artinya kombinasi dari unsur-unsur logika, prosedur, dan model matematis yang memanipulasi dan mengolah masukan, menyimpan, dan akan menghasilkan keluaran yang sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, blok keluaran atau outblok adalah hasil dari pengolahan dan memanipulasi data masukan bagi pengguna sistem. Yang keempat, blok basis data atau database block adalah sistem yang digunakan dalam penyimpanan untuk kebutuhan penyebaran informasi. Dan yang terakhir adalah blok kendali atau control block, yakni pengendali yang dirancang untuk menangani DNA, mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan pada sistem baik dari dalam maupun dari luar. Manfaat sistem informasi apa saja sih? Yakni 1. Sistem informasi bisa mengurangi biaya, bisa mengurangi kesalahan, dapat meningkatkan kecepatan aktivitas, dan dapat meningkatkan perencanaan dan pengendalian. Jenis-jenis sistem informasi terdiri dari 4, yaitu 1. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang mengolah data transaksi bisnis yang merekam dan menyajikan hasil informasi sesuai kebutuhan. 2. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang memiliki kelengkapan fungsi pengelolaan dan menyediakan seluruh level di organisasi. Ketiga, sistem penunjang keputusan adalah sistem informasi yang mengkombinasikan analisa dan data guna peningkatan sistem informasi manajemen. Dan jenis yang terakhir, yakni sistem informasi eksekutif, adalah sistem informasi yang mencakup expert system dan artificial intelligence, di mana menyediakan rekomendasi alternatif dan mengintegrasikan seluruh proses berbasis teknologi informasi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM selalu berkaitan dengan pengolahan data dan informasi. Penerapan SIM dilakukan untuk meningkatkan dan mendukung kinerja sistem yang ada dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwa SIM adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dalam sebuah organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling agar mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen meliputi 1. Menciptakan dan menyediakan layanan. 2. Menyediakan layanan yang menyajikan informasi secara akurat. 3. Meningkatkan efektivitas kinerja manajemen. 4. Mempermudah pekerjaan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kendala yang menghambat penyampaian tujuan organisasi. Selanjutnya, peranan sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi manajemen untuk mengolah dan menghasilkan sebuah informasi yang berguna oleh manajemen sangatlah penting. Untuk melaksanakan dibutuhkan sumber daya manajemen yang baik. Manajer memiliki peranan dalam keberlangsungan sistem informasi manajemen sebagai pengendali. Peranan sistem informasi sebagai dasar pengambilan keputusan berlandaskan pada kepastian yang dimiliki oleh informasi yang diperoleh. Namun, tidak semua informasi dibutuhkan oleh seluruh manajer, melainkan berdasarkan tingkatan manajemen, manajer dibagi menjadi 3. Pertama, manajer tingkat atas. Kedua, manajer tingkat menengah. Ketiga, manajer lini pertama. Infrastruktur pembuatan sistem informasi manajemen. Sistem manajemen informasi harus menghasilkan implementasi dalam manajemen jika didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang strategis. Infrastruktur teknologi informasi merupakan dasar dari infrastruktur sumber daya teknis yang digunakan dalam pelaksanaan proses penyebaran informasi. Beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi. Pertama, Turban, Rainer, dan Potter.
Infrastruktur teknologi informasi mencakup informasi dan teknologi fisik, layanan teknologi, dan teknologi manajemen informasi yang mendukung semua bisnis. Kedua, Johan Jati Waloeo. Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi umum yang menyediakan platform untuk membangun sistem dan standar informasi perusahaan. Ketiga, ITIL-V3 atau Information Technology Infrastructure Library V3 2011. Kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya untuk pengembangan, pengujian, penyediaan, pemantauan, pengendalian layanan teknologi. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras yang bertugas untuk mengumpulkan, menangkap, mengarahkan, menyimpan, dan mencetak informasi. Berikutnya, perangkat lunak serta layanan di mana ini merupakan kemampuan pengguna secara teknis. Infrastruktur teknologi informasi mencakup 3 bidang, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan infrastruktur dalam pembuatan atau pengembangan pada sistem informasi manajemen adalah: pertama, perencanaan secara menyeluruh. Kedua, pertimbangan akan kebutuhan infrastruktur yang akan datang. Ketiga, pemaksimalan penggunaan komponen infrastruktur secara berulang. Keempat, pilih teknologi yang tepat yang melihat perkembangan TI dan kesesuaian kebutuhan organisasi bisnis. Dan yang terakhir, penetapan prosedur perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan, kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.